Baik, salam, selamat siang. Atas nama Berta Andri Ulepta, kelas 1C semester 1, Fakultas Fisip Sosiologi, akan mempresentasikan tugas mereview bab 4 tentang dasar-dasar ilmu politik. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atas government. Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan berkuasa. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasar dan kekuasaan belaka Machtstaat. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan dua istilah Rechtsstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada juga demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Maka dari itu, sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Jadi, konstitusional government sama dengan limited government atau restrained government. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi sebagai berikut. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan itu tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas. Ada juga sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepada dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi
serta perang-perang agama yang menyusulnya. Pada permulaan abad ke-1 di Eropa Barat, muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana akal dapat memperdekatkan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan Reformasi yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti di Jerman dan Swiss. Dan yang kedua, demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 dan Frederick Julius Hart memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti A. VDC memakai istilah Rule of Law. Oleh Stahl disebut 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu yang pertama hak-hak manusia, kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, atau di negara-negara Eropa kontinental biasanya disebut res politica. Ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan Wetmaatgeld van Bestuur. Dan 4, peradilan administrasi dalam perselisihan. Ada juga demokrasi konstitusional abad ke-20, Rule of Law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah perang, di dunia telah menjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialisasi Eropa seperti di Swedia dan Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John Marian. Ada juga perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, di Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia II, muncul beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu sama lain, baik mengenai kebudayaannya, keadaan geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya, tetapi pada hakikatnya semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana membuat suatu masyarakat agraris yang banyak di ciri-ciri tradisionalnya. Susunan masyarakat berlapis serta tingkat ekonominya rendah menjadi suatu negara yang modern dan tingkat ekonominya lebih tinggi sesuai dengan rising expectation dan rakyatnya. Untuk usaha ini perlu disusun suatu sistem politik yang stabil serta dinamis, aparatur administrasi yang efisien, serta operator yang efektif pendek. Persoalan yang dihadapi oleh negara-negara baru berkisar pada masalah national building dan pembangunan ekonomi secara serentak.
Dalam usaha membangun negaranya pada masa pasca Perang Dunia II tersebut, ada negara yang tertarik oleh pola komunitas, seperti Cina dan Korea Utara. Tetapi banyak pula negara yang lebih tertarik untuk membentuk sistem politik yang sedikit banyak berpegang pada beberapa asasi pokok dari demokrasi konstitusional, seraya memperkembangkan corak khas budaya politik masing-masing. Perkembangan yang beraneka ragam, corak ini telah banyak variasi dari demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangka bahwa usaha modernisasi dari demokrasi konstitusional seraya memperkembangkan corak khas dalam beberapa negara mengalami kesulitan oleh karena tidak adanya beberapa faktor yang dalam dunia barat telah sangat membantu perkembangan demokrasi sampai tercapai taraf sekarang ini. Faktor-faktor ini diantara lain adalah persentase buta huruf yang rendah, keadaan ekonomi yang mencukupi, adanya homogenitas sosial, kelas menengah atau middle class yang kuat, serta masa damai yang cukup lama. Demikian hasil presentasi. Saya ucapkan terima kasih.